Nah, kalau misalkan ikut DKV ataupun menjadi mahasiswa jurusan seni tapi gak bisa gambar itu ada gak sih? Skill gambar kita gitu ya, anak-anak DKV dilihat dari situ. Ini anak pantas nggak masuk fakultas ini? Ada nilainya itu dari SBM iya, dari portofolio iya. Jadi misalkan kalau orang lain cuma fokus ke SBM, aku harus bisa fokus kedua-duanya gitu. Halo teman terbaik, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat terus ya. Nah, di episode kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang lain. Yang kali ini dia berkuliah di jurusan yang berhubungan dengan kreativitas, yaitu Desain Komunikasi Visual atau DKV. DKV? DKV aja ya, DKV. Langsung saja kita sambut, ini dia Najla. Tepuk tangan buat Najla. Ya. Silakan perkenalkan diri dulu Najla. Assalamualaikum, nama saya Najla Alifa. Saya asal dari SMA Negeri 11 Bandung dan alhamdulillah sekarang berkuliah di Desain Komunikasi Visual yang UPI. Lalu untuk jurusannya saya dari disebutin tadi, baru aja disebutin jurusan DKV angkatan 2021. DKV UPI 2021. Iya. Oke. Nah, si DKV UPI 2018, sorry. DKV UPI ini sudah berdiri dari 2018 ya. Berarti kamu angkatan ketiga. Berapa tuh? Kamu 2021 ya? Iya. Ya, hitungannya angkatan ketiga lah ya. Oh, sangat-sangat baru ya. Tapi akreditasinya tahu nggak? Kurang tahu, saya waktu itu juga emang baru tahu ini ada DKV UPI, jadi kurang merhatiin, jadi asal masuk aja dulu. Yang penting Gak apa-apa. Kuliah dulu aja. Yang penting kuliah dulu aja ya. Karena biasanya kalau jurusan baru itu memang peluang masuknya tinggi gitu kan ya. Oke, gak apa-apa. It's okay. Jadi sebenarnya teman-teman kalau misalkan mau masuk di jurusan kuliah yang masih baru gitu ya, ya tidak ada salahnya untuk mencoba sih ya. Karena memang akreditasi itu nanti juga bakal naik sendiri gitu. Naik dengan sendiri. Nah, sesuai dengan kualitas dari jurusannya itu yang akan berkembang terus nantinya. Oke, kamu sebagai anak di kafe seneng tapi? Seneng. Setiap harinya? Nggak setiap hari, cuman ya biasa aja. Ada yang saat-saatnya senang, ada yang sedih. Sedihnya juga. Senangnya tuh gimana sedangnya? Kalau berhasil ngumpulin tugas jauh dari deadline biasanya. Oh, itu senang tuh? Iya. Oh, oke. Biasanya emang tugasnya kayak gimana sih? Buat semester pertama kalau di DKV UPI sendiri itu emang basic gitu, jadi kayak gambar anatomi, konstruksi gitu, terus kayak gambar bentuk juga, biasanya itu yang paling dasar banget dipelajarin di DKV UPI gitu. Anatomi itu apa? Anatomi tubuh atau gimana? Ya, anatomi tubuh hewan semacamnya, kayak untuk tulang-tulang aja. Waktu tugas pertama itu kita disuruh gambar tengkorak kalau nggak salah. Oh, tengkorak diarsir gitu, pakai pensil biasa, bukan pensil warna. Oh, ini gambar manual bukan di gambar komputer. Manual. Semester 1 tahun pertama, bukan semester 1, maaf. Buat tahun pertama itu emang jarang banget pakai apa yang digital gitu, masih manual, banyaknya manual. Oh, pakai pensil warna, pakai krayon gitu? Krayon belum, paling cat air biasanya. Oh, cat air, oke. Melukis gitu ada gak? Untuk melukis sendiri ya ada objeknya gitu, jadi objeknya ditentuin. Tapi ada melukis-melukis. Oh gitu. Oke. Menarik. Nah, kalau misalkan tadi sukanya, kalau dukanya kira-kira sejauh ini kamu kuliah. Nirmana tuh apa? Gimana? Oh, yang gambar-gambar ini bukan yang kotak-kotak kayak gitu-gitu. Iya, pola semacamnya gitu. Iya, yang pola-pola gitu itu ya. Yang salah satu matkul yang paling bikin sering begadang gitu. Oh iya. Aku pernah lihat soalnya di FYP TikTok kayak gitu-gitu. Biasanya anak-anak seni itu gambar nirmana sebutannya ya. Itu sebenarnya poin dari nirmana itu apa sih? Tujuannya gitu. Untuk poinnya sendiri, jadi kayak agar kita ini para mahasiswa yang udah terlatih gitu ya dari nirmana itu, jadi kayak menajamkan kepekaan kita gitu terhadap suatu desain, suatu gambar yang menarik dan kurang lebih memiliki makna gitu. Memiliki makna. Itu setiap mahasiswanya itu berbeda-beda nirmananya, bentuk nirmananya. Beda-beda. Ditentuin kah atau bebas? Biasa sih untuk itunya sendiri kita per materi aja gitu. Jadi misalkan yang pertama itu nirmana titik, kita ya ngebuat aja nirmana titik, dan untuk
polanya semacamnya dibebasin dari kitanya, dari dosennya itu ke kitanya dibebasin, tapi setidaknya harus menerapkan kayak ada unsur desainnya gitu. Unsur desainnya ya, oke. Berarti itu emang seni banget lah gitu ya. Dan kamu waktu di Nirmana itu nilainya berapa tuh tugasnya? Kalau dibilang nilai sih waktu tugas Nirmana itu bisa dibilang cuman dinilainya dari 2 gitu. Jadi gimana ya, dari dosennya sendiri nggak menunjukkan nilainya secara langsung gitu. Kayak udah tugas udah gitu. Dan, dikumpulin aja. Iya. Oh, gak dikasih lagi ke kamu. Dan paling kok untuk UASnya sendiri ya itu waktu kemarin aku pribadi di timer gitu. Jadi misalnya dari jam berapa sampai jam berapa selesainya. Dengan temanya gini, harus menggambar garis sebuah ruang, bukan sebuah ruang, sebuah bentuk dan semacamnya, waktunya berapa jam, di ukuran kertas berapa kali berapa biasanya gitu. Oh, oke. Berarti kamu tadi angkatan 2021 ya, terhitung baru lah ya. Berarti sekarang semester 3. Semester 3. Dulu kuliah bukan kuliah. Dulu sekolah lulusnya tahun 2021 juga. 2021 iya. Oh, gitu. Sebelumnya kamu di SMA 11 itu ya? SMA 11 Bandung. Berarti masuknya kalau 2021 lulus 18 ya? 2018 baru masuk SMA. Oke, kamu masuk di kafe jalur apa tuh? SNM, SBM? Jalur SBMPTN. SBMPTN. Oke, pilihan kedua. Dari pilihan pertamanya apa? ITB. Iya. Apa sih FSRD ya? FSRD ITB. Oke. Berarti kamu waktu itu masukin portofolio juga tuh di DKV UPI. Iya, masukin portofolio macamnya. Gambar apa tuh yang waktu itu kamu masukin? Waktu tahun 2021 kalau nggak salah temanya itu gambar narasi. Yang pertama itu gambar narasi, temanya pahlawan atau superhero. Yang kedua itu gambar bentuk gitu ya. Apa ya? Semangka, pisau, HP. Pisau? Iya, pisau. Oke. Terus yang terakhir itu gambar bebas. Jadi dibebasin dari kitanya aja gitu. Mau medianya apa, mau kertasnya apa, mau temanya apa, dibebasin. Dan kamu ngegambar apa? Waktu itu gambar bebasnya sih gambar gedung kayak gedung di Bandung itu, lupa nama gedungnya, yang pasti masih kayak modelan Belanda gitu. Stylenya gitu. masih Belanda, arsitektur Belanda. Diwarnain kah atau hitam putih aja? Waktu itu sih medianya kayak pakai kertas coklat, kurang tahu namanya waktu itu apa, karena waktu itu juga dikasih dari mentor yang gambarnya. Dan untuk diwarnainnya sendiri pun nggak full color gitu, jadi paling kayak warna emas, silver, hitam gitu biasanya. Oke, warna-warna dasar lah ya. Iya. Pada dasarnya. Oke, sebelum kamu masuk di kafe UPI nih, perjuangan apa sih yang kamu lakukan gitu dalam hal belajarnya tentunya ya? Itu gimana tuh? Apakah kamu jor-joran gitu setiap hari belajar atau gimana? Kalau untuk persiapan DKV UPI sendiri kan karena emang biasanya untuk jurusan seni gitu ya, untuk DKV UPI sendiri kan kayak yang tadi bisa dibilang ada nilainya itu dari SBM iya, dari portofolio iya. Jadi misalkan kok orang lain cuma fokus ke SBM, aku harus bisa fokus kedua-duanya gitu. Oh iya. Belum lagi kayak pembuatan portofolionya yang harus bisa membuat kesan tersendiri gitu ke jurinya. Tapi kamu sampai sebelum masuk DKV ini apakah ikut bimbingan belajar kah atau gimana? Kalau untuk pembelajaran akademiknya ya ikut di kelas 12-nya. Untuk yang gambar juga ikut. Oh les gitu. Gambar gitu, iya. Ikut les gambar juga. Jadi kalau misalkan kamu sebelum masuk DKV itu kamu belajar gambar juga tuh? Iya. Oh, nggak otodidak ya? Mungkin sebagian besar banyaknya otodidak, jadi buat memantapkannya gitu, ikut les gambar. Les gambarnya tuh sama orang lain atau orang gimana? Lain. Oh gitu, private? Ke tempat langsung sih waktu itu. Oh, ke tempat langsung. Jadi langsung diajarin sama mentornya, kamu misalkan kurang di poin ini, kurang menyampaikan cerita dari tema superhero-nya, coba ditekankan lagi gitu biasanya gitu. Gitu. Bukannya di tahun 2021 tuh lagi naik COVID-nya? Iya. Emang COVID-nya lagi naik banget, jadi ortu agak strict, tapi buat itu sendiri apa yang les gambar itu sendiri dan emang perlu banget buat portofolionya, jadi ya udah. Asal jaga diri aja gitu, sama protokol kesehatannya dijaga waktu itu.
Kalau yang satu lagi yang les akademiknya itu? Yang RBD-nya itu waktu yang RBD-nya itu bisa dibilang selama setahun ikutnya online terus. Jadi kan mungkin karena frekuensinya lebih banyak daripada yang ikut les gambar gitu ya. Misalkan les gitu. gambar seminggu berapa kali. Kalau buat RBD yang online itu sendiri, misalkan dalam seminggu kayak 3 kali atau berapa waktu itu lupa. Jadi kamu kalau yang akademiknya online karena frekuensinya banyak. Iya. Kalau yang satu lagi itu karena seminggu berapa kali kalau yang gambar? Waktu itu masih kurang lebih seminggu 1 sampai 2 kali sih. Sampai Bebas 2 dari kali. kitanya gitu. Itu offline, ketemu sama orangnya ya. Oh gitu. Oh berarti kalau yang waktu les, berarti tadi RBD. Rumah Belajar Daniel. Nah, itu dia. Itu secara online. Secara online. Full online. Full online. Oh, oke. Tapi ya walaupun online setidaknya ada yang masuk lah ya ke kamu ya. Oke. Menarik kamu setahun online ya belajarnya. Tapi gak apa-apa, itu kan bagian dari perjuangan kamu juga ya sebelum masuk ke DKV UPI. Tapi itu berarti dari kelas 12 awal itu hitungannya kalau setahun. Iya, kurang lebih. Kurang lebihnya gitu ya sampai kamu lulus. Oke. Nah, itu kan perjuangan kamu tuh setelah sebelum masuk DKV. Setelah masuk DKV tadi juga udah nyebutin suka dukanya dan udah juga disebutin. Nah, paling ini juga nih. Aku mau nanya sih, ini penasaran aku aja ya. Kan DKV ini termasuk seni, jurusan seni ya, yang ada di namanya tuh Fakultas Pendidikan Seni dan Desain ya, kalau di UPI. Itu kenapa sih kalau anak seni itu nyentrik gayanya? Nah, mungkin kamu punya pendapat sendiri atau gimana? Gimana ya? Mungkin karena untuk anak seni itu sendiri kita jadi kayak dengan cara berpakaian kita itu cara bagaimana kita mengekspresikan apa yang kita inginkan gitu. Jadi bukan hanya dari gambar, jadi kayak misalkan dengan pakaiannya gitu, jadi kayak aku kayak gini loh orangnya. Menyampaikan kepribadian semacamnya gitu. Nah, kalau misalkan ikut DKV ataupun menjadi mahasiswa jurusan seni tapi gak bisa gambar, itu ada gak sih? Gimana ya, untuk ada yang bilang gitu, beberapa orang bilang ya bisa aja gitu belajar. Kan gak bisa gambar ya kan bisa belajar, tapi masalahnya ini kita selama SBMPTN itu sendiri kayak skill gambar kita gitu ya, anak-anak DKV dilihat dari situ. Ini anak pantas nggak masuk fakultas ini anak kayak gini nggak. Jadi kalau bisa dibilang gimana ya, nggak bisa benar-benar gambar gitu. Kadang suka jadi pertanyaan, kok ada yang teman bilang aku nggak bisa gambar terus, jadi portofolio kamu itu dari mana gitu. Jadi kadang suka mempertanyakan gitu, gimana nasib portofolio kamu gitu. Iya, soalnya kan ada beberapa yang berpendapat justru aku masuk jurusan seni itu biar bisa gambar kayak gitu kan. Nah, ternyata emang sebelum masuk jurusan itu tuh harus ada basicnya dulu ya, basicnya paling nggak gambarnya. Basicnya arsir, membuat bangun ruang atau semacamnya. Membuat bangun ruang. Iya. Rumit juga ya kedengarannya ya. Oke. Jadi sebelumnya tuh harus ada basicnya dulu teman-teman. Ya sebenarnya sama sih kayak jurusan lain ya, kayak misalkan mau masuk jurusan matematika ya harus bisa hitung-hitungan gitu kan ya, harus bisa aljabar dan segala macamnya gitu. Rumit juga kalau misalkan dia gak bisa ngitung, gak bisa apa, masuk matematika gitu. Jadi pusing sendiri nantinya. Oh benar juga. Berarti sejauh ini kamu nggak nemuin ya teman-teman kamu yang nggak bisa gambar tapi masuk seni gitu. Pada bisa semua berarti. Setidaknya yang basic-basicnya, yang dasarnya udah pada bisa. Oke. Tapi kalau kamu sendiri, Najla sendiri punya aliran tertentu gak dalam hal ngegambar gitu? Kalau aku pribadi gitu ya, mungkin karena dari kecil sukanya kayak nonton anime gitu, jadi sampai besar ya emang stylenya style anime. Tapi buat kesini udah coba kayak digabung semi realis atau semacamnya, anime digabung sama semi realis gitu. Semi realis tuh yang kayak gimana? Jadi kayak gambar kan kok anime itu biasanya kartun gitu lah ya. Kalau buat semi realis itu gambar orang, misalkan gambar ini full gitu, tapi ada nggak 100% mirip gitu. Tapi nggak seperti kartun juga, nggak kayak kartun juga. Di antara ya berarti di tengah-tengah ya. Oke. Berarti kalau kamu sendiri tadi hobinya nggak gambar anime awalnya, terus jadi semi realis kayak gitu-gitu. Itu kamu upload gak di sosial media? Biasanya soalnya kalau anak seni itu ada akun khususnya untuk ngupload karya-karya dia kan? Iya. Kamu kayak gitu juga? Ada. Ya waktu SMA rajin upload, tapi kalau udah sejak masuk kuliah mungkin karena terlalu fokus sama tugasnya gitu, jadi gambar bebas sendiri udah agak jarang.
Jadi lebih sering di keep sendiri aja gitu kalau buat gambar itunya mah. Udah jarang di post lagi. Oke. Berarti kamu sekarang ngerjain tugas-tugas kuliah gitu, gambar-gambarnya. Itu biasanya kalau dari tugas kuliah ngegambar apaan? Kalau buat semester 3 ini belum ada tugas kuliah gambar lagi deh. Jadi kayak penuhnya itu sebenarnya sih di kurikulumnya itu yang di UPI ada ilustrasi aplikatif, dan itu sendiri emang harus dipelajarin di semester 3, tapi karena ada perubahan kurikulum jadi si ilustrasi itu dipindah ke semester 4. Belum belajar. Begitu, oke. Oh, berarti kamu sekarang masih teori-teori kayak gitu? Iya, buat semester ini teori. Banyak ke teori sebenarnya di DKV itu? Banyak sih, lumayan. Tentang apa aja biasanya? Biasanya sih gimana ya kok buat teori itu sendiri, sejarah, desain, semacamnya, arsitektur, tokoh-tokoh yang itunya. Terus kayak biasanya kan kalau di filsafat itu misalkan dari Fakultas Seni menggunakan teori filsafat A, kalau dari DKV sendiri itu menggunakan teori filsafat B gitu. Kurang lebih kayak gitu sih banyaknya teori. Oh, oke. Nah, mungkin kamu masih baru lah ya, di DKV semester 3 gitu ya. Tapi mungkin kamu juga udah punya rencana untuk setelah lulus dari DKV ini bakal bekerja di mana gitu? Kalau buat pekerjaan itu sendiri masih agak galau kok jujurnya buat sekarang itu, tapi emang dari dulu kalau bisa insya Allah kalau dimudahkan jalannya pengennya jadi itu freelancer ilustrator gitu. Oh, jadi ilustrator. Ilustrator itu berarti membuat ilustrasi-ilustrasi kayak gitu-gitu untuk periklanan kah atau gimana? Kalau buat periklanan itu biasanya kayak apa ya, waktu buat periklanan itu biasanya ada sendiri biasanya. Kalau untuk ilustrator yang emang aku targetin itu biasanya jadi kayak dari buku gitu kan, biasanya cover buku bisa pakai jasa freelance ilustrator. Terus ngedesain cover, ngedesain apa kayak gitu-gitu. Buat ilustrasi buat buku kan biasanya kayak buku anak-anak, cerita gambar kan itu biasa dipakainya itu ilustrator. Oh, oke. Berarti sejauh ini mah belum banyak opsinya ya, karena memang masih agak jauh juga ya perjalanannya ya, masih semester 3, ada semester 4, 5, 6 sampai sampai semester berapa kalau DKV UPI ini? S1-nya sama aja kayak jurusan lain, 4 tahun sampai semester 8. Oh gitu. Kalau DKV sendiri ada kayak gini gak? Ada kegiatan magang dulu kah nanti atau gimana? Seingat aku Pak, kalau nggak salah ada. Soalnya waktu itu juga Cutting pernah ngobrolin soal itu dan ngasih tahu bocoran dikit-dikit, tapi udah agak lama dan akunya sendiri kurang merhatiin waktu itu. Tapi emang ada nanti di tahun ketiga atau keempat kurang lebih. Oh, magang di perusahaan-perusahaan gitu ya. Oke. Karena kebetulan kalau di sini juga ya, di RBD ini juga ada yang kayak gitu-gitu. Maksudnya ngebuka lowongan untuk anak-anak magang gitu, yang biasanya dari DKV untuk menjadi editor, menjadi apa sih sebutannya, bukan editor ya? Apa sebutannya? Web design gitu kan ya. Sebagai ilustrator juga yang kayak gitu-gitu. Kita beralih ke ini deh, mata kuliah. Mata kuliahnya sejauh ini kan mungkin belum begitu banyak ya, karena masih semester 3 juga. Tapi sejauh ini dulu aja. Kamu suka mata kuliah apa? Kesukaan mata kuliah itu waktu semester 1 yang anatomi itu. Oh, yang anatomi, ngegambar tubuh. Iya, karena emang dulu sebelum dari SMA juga emang udah senangnya gambar orang gitu. Jadi pas kuliah juga emang paling semangatnya di matkul itu sih. Oke. Kalau yang tidak semangatnya tuh? Nirmana itu ya? Iya, Nirmana. Itu emang sesusah apa ya sebenarnya Nirmana itu? Mungkin lebih susah di progresnya dan belum tentu di ACC sama dosennya itu. Oke. Berarti kedetailannya itu ya yang bikin susah ya. Oke. Nah, kalau di DKV sendiri ada praktikum nggak? Hampir semuanya praktikum. Jadi kalau ya yang tadi dibilang tahun pertama itu banyaknya gambar, sedangkan tahun kedua ini dikit banget gitu yang gambarnya. Malah hampir nggak ada, lebih ke praktikum kayak fotografi, videografi semacamnya kok buat semester sekarang. Oh, berarti kamu harus punya kamera dong kalau fotografi, videografi? Kalau videografi alhamdulillah bisa minjem ke teman, jadi kampus sendiri nggak mengharuskan gitu. Malah kalau ada yang nggak punya kenalan atau koneksi yang punya kamera, bisa minjem yang itu kamera kampus, kamera fakultas.
Oh gitu. Itu harus bikin videonya gitu, harus sinematik gitu-gitu gak? Enggak, yang paling memanfaatkan itu aja kayak mempraktekkan teknik-teknik yang udah dipelajarin gitu. Jadi kayak pengambilan gambar, lightingnya gitu, dipakai di situ, dari situ dinilai sama dosen. Oh ini penggunaan angle kameranya sudah bagus, lightingnya sudah bagus, kayak gitu. Jedak-jeduk gitu boleh gak? Beda kalau itu TikTok kayaknya udah Oh, kayaknya gitu udah ya. dicoret sama dosen. Ya siapa tahu kan boleh jedak-jeduk kayak gitu-gitu. Kalau fotografi sendiri tuh harus pakai kamera kah atau boleh pakai HP? Kalau fotografi sih ibunya tidak memaksakan harus pakai kamera, tapi emang disarankan buat pakai kamera. Jadi waktu tugas aku sendiri juga ada yang minjem kamera temen, ada juga yang pakai HP sendiri, ada beberapa foto yang pakai HP sendiri. Gitu. Itu tema foto atau videonya ditentuin? Untuk tema nggak ditentuin, tapi lebih ke itu aja yang tadi dibilang teknik-tekniknya gitu. Jadi misalkan teknik high angle, ambil foto menggunakan teknik high angle dan semacamnya, framing, terus yang pola yang kayak gitu. Wow, menarik. Terus kalau misalkan tadi praktikumnya hampir tiap hari, berarti kegiatannya itu ada yang di luar kelas gitu, ada yang di luar ruangan. Iya. Oh kayak gitu? Nggak selalu di kelas berarti ya? Mungkin karena waktu itu online juga, jadi kegiatan di luar kelasnya itu baru tahun ini aja gitu. Oh baru tahun 2022 ini? Iya, tahun 2022. Di 2021 masih online. Oh gitu. Kalau misalkan online kayak gitu tugasnya difotoin aja gitu. Kalau misalkan ada tugas gambar, difotoin aja atau di scan? Difotoin, di scan pokoknya, biar kan maksudnya kadang kalau gambar itu dari gambar ke HP kadang suka malah jadi jelek atau Ya, gimana betul. gitu, jadi terlalu terang. Nah itu kadang emang masalahnya di situ. Jadi gimana caranya kita ngambil gambar tapi si bagian arsir yang gelapnya itu nggak kelihatan terang banget kan. Maksudnya kadang ada yang arsir tipis kelihatan di kertas, di kamera HP malah jadi putih gitu. Benar. Sulitnya di situ sih. Oke. Kamu sendiri di DKV UPI ini tergabung ke BEM-nya nggak? Atau apa ya sih? Himpunan sebutannya. Oh. Kalau himpunan, aku pribadi ini kayaknya tipe-tipe mahasiswa kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang karena udah capek rumah jauh gitu ya. Jadi buat apa, mending pulang aja ke rumah ngerjain tugas. Paling kalau untuk kegiatan di luar kampus itu kadang apa ya, ikutnya UKM gitu kita. Oh UKM aja. Iya. Kalau kamu pribadi UKM apa? UKM Isola. Ya, itu nama UKM-nya. Aduh, aku lupa. Ngapain? Masih sama sih kayak yang gambar tadi mungkin, tapi lebih prakteknya lebih jauh lagi gitu. Jadi lebih difokuskan lagi. Misalkan kalau gambar, tugas gambar gitu ya, kalian fokus ke A, B, semuanya difokusin gitu ya. Anatomi, gambar bentuk, gambar dasar, teknik coloring gitu ya, dipelajarin. Nah kalau buat di UKM ini sendiri, jadi kita kayak terbagi 3 divisi kalau tidak salah. Ada yang desain grafis, ada yang ilustrasi, satu lagi yang satu lagi aku lupa, fotografi kalau nggak salah gitu. Nah dari 3 itu kita bisa milih salah satu. Oh bukan fotografi, animasi. Iya. Oke. Itu semua berarti kalau yang aku simpulkan ya, sebagai anak DKV ya terutama, itu harus punya laptop yang mumpuni tuh berarti kalau kayak gitu. Iya emang kadang mau nggak mau emang harus punya gitu, tapi emang ada kadang juga kan waktu itu gimana ya, kalau buat alat masalah fasilitas gitu mau nggak mau emang harus punya. Terus minimal kayak pen tab gitu buat ngegambar digitalnya punya, walaupun ada juga yang bisa dengan ajaibnya menggunakan jari gitu di HP gitu. Tapi kan kalau buat software kayak Adobe Photoshop itu kan belum ada di HP, nggak kayak Ibis Paint gitu. Jadi kayak mau nggak mau harus punya sih. Harus punya laptop yang gahar ya. Iya, soalnya aplikasi-aplikasi itu juga gede gitu. Ya setahu aku berat gitu kan ya, kayak Adobe Illustrator atau Adobe Premiere, After Effects yang gitu kan berat gitu. Ya itu mah wayahna ya gitu ya, mau nggak mau, suka nggak suka, sebagai modal awal juga kan untuk berkuliah di DKV. Oke. Terakhir nih paling Najla, kamu punya nggak pesan dan tips atau apapun lah itu untuk adik-adik kamu yang di rumah gitu kan ya, kalau misalkan mau masuk DKV, gak harus UPI, bebas lah, mau DKV yang lain juga boleh. Manajemen waktu, mungkin hampir semuanya sama, tapi ini yang emang utama itu manajemen waktu.
karena emang pada prosesnya itu kan kalau buat di cafe itu sendiri proses gambar. Betul. Ya, ini kan kadang kita ini harus kayak brainstorming ide, terus belum eksekusinya yang kadang nggak sesuai sama perkiraan kita lagi. Belum lagi misalnya kalau dosen itu sendiri bisa ngelihat dari hasil usahanya kita atau enggak gitu. Dan ya itu kesehatan sendiri, makanya kadang banyak anak-anak DKV yang kayak DKV itu kadang identik sama begadang kan kadang ya. Betul. Terus apalagi rokok, kopi gitu-gitu ya. Iya, kalau rokok masih enggak, tapi kalau kopi emang kadang kalau udah ngantuk banget dan tugas masih ada kayak mau nggak mau dipaksain. Ada lagi? Sama apa ya? Mungkin koneksi juga ya kalau buat anak di kafe. Apalagi kan karena buat anak di kafe itu sendiri memanfaatkan koneksinya, jadi misalkan ada alumni yang magang di mana gitu ya, atau udah kerja, ini ada lowongan kerja nih, ada loker, ya udah bisa dapat info alhamdulillah dari situ. Kadang saya kan kalau sendiri juga dari sendiri belum tentu dapet gitu. Itu emang biasanya prospeknya kemana kalau DKV ini? Prospek kerja itu yang kan tadi yang dibilang tadi sebelumnya kayak ilustrator, web design. Belum lagi ke DKV juga bisa masuk ke fotografi gitu. Oh, tapi kalau kamu pribadi nggak ada perusahaan inceran kamu gitu? Kalau saat ini belum ada. Sekarang belum ada. Oh, sekarang mah belum ada ya. Mungkin nanti mah wah kayaknya Shopee menarik nih gitu, Tokopedia menarik gitu kan ya. Iya. Oke, pembahasan ini sungguh sangat menarik ya, teman terbaik. Tapi itu adalah closing dari kita juga sekalian ya. Untuk menutup episode kali ini, jangan lupa klik like, share, dan komen video ini kalau misalkan video ini menarik bagi kalian. Jangan lupa di-subscribe juga YouTube rbdigital.id. Jangan lupa juga follow Instagram, Twitter rbdigital.id. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dengan jurusan-jurusan yang keren lainnya. Saya Andi dan dadah.